Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah sekalian, mulai malam hari ini dan beberapa malam ke depan insyaallah ta'ala kita mulai masuk kepada isi kitab ini, yaitu dengan judul Zikru atau babun zikru, babu zikri akhlaqi ahlil Quran. Penyebutan akhlak ahlil Quran. Dan dalam bab ini beliau nyaris tidak mengutamakan penyebutan beberapa dalilnya, tetapi disusulkan nanti belakangan. Saya mulai halaman 47 bagi yang punya kitabnya. Mudah-mudahan kalau bisa 2 lembar saja satu pertemuan, insyaallah bisa menjangkau. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yanbaghi liman 'allamahu Allahu al-Qur'ana wa faddalahu ala ghairihi, adalah merupakan suatu keharusan, kemestian bagi orang yang Allah beri dia ilmu tentang Al-Quran. Allah beri dia keutamaan melalui Al-Quran di atas orang lain. Mimman lam ya'lam kitabahu, dibanding dengan orang yang belum tahu tentang kitabullah Al-Quran. Wa ahabba ayyakuna min ahli Al-Quran, dan Allah suka orang ini menjadi ahli Al-Quran. Wa ahlillahi wa khassatihi, Allah suka orang ini untuk menjadi ahlullah dan bahkan lebih spesifik lagi. Wa mimman wa'adahu Allahu minal fadlil azimi ma taqaddama dzikruna lahu, dan termasuk beberapa yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu sebelum ini, yaitu diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yatlunahu haqqa tilawatihi, di mana di dalam tafsirnya adalah bermakna ya'maluna bihi haqqal amali atau amalihi. Yatluna haqqa tilawatihi artinya adalah mereka mengamalkan Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya pengamalan. Jadi ahlul Quran adalah mereka orang yang oleh Allah diberi keistimewaan, dan hanya akan kita dapat lihat dan ukur yaitu jika orang itu mengamalkan Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya. Juga kata beliau, mimman qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'al kiramis safarati walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Rasul bersabda, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia sangat mahir, maka dia akan bersama para malaikat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dalam membacanya dia menemui kesulitan, maka dia akan memperoleh 2 kali lipat pahala. Dibawakan di sini perkataan waqala Bishru ibnul Harisi
Kata beliau, sami'tu Isa ibn Yunus yaqul, Isa bin Yunus mengatakan begini, idza khatamal 'abdul Qur'ana qabbala al-malaku baina 'ainaihi. Apabila seseorang tuntas menghatamkan membaca Al-Quran, maka malaikat akan mencium kening orang ini. Wa yanbaghi lahu an yaj'ala al-Qur'ana rabi'an liqalbihi ya'muru bihi ma khariba bihi min qalbihi. Maka dari itu, kata beliau, orang yang membaca Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran, hendaknya menjadikan hatinya itu subur makmur dengan Al-Quran. Dia hidup hatinya dengan Al-Quran, tidak mati, tidak usang, tidak busuk, ya, tetapi justru dia segar. Dia hidup hatinya dengan Al-Quran. Bahkan kata beliau, wa yata'addabu, ya, yata'addabu bi adabil Quran. Harus orang yang membawa Al-Quran itu harus berakhlak, beradab dengan adab Al-Quran. Wa yatakhallaqu bi akhlaqin syarifatin tabinu bihi an sairin nas mimman la yaqra'ul Quran. Orang yang baca Quran sudah sepantasnya jika dia berakhlak yang mulia dan berbeda jelas dibanding dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Nah, mulai saat ini saya akan mulai, kata beliau, yuk kita perhatikan bagaimana sih harusnya orang yang membawa Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, harus akhlaknya terpancar dari dirinya. Mari kita cermati, kata beliau, fa awwalu ma yanbaghi lahu, pertama kali yang harus ada pada orang yang menjaga Al-Quran, membawa Al-Quran adalah an yasta'mila taqwallahi fi sirri wal alaniyah. Hendaknya dia menjadikan Al-Quran ini untuk selalu dia bangun dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik saat dia bersendirian atau saat dia berada di tengah orang banyak. Dia selalu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, saya tidak akan banyak jabarkan karena begitu banyaknya, jadi paling yang sangat doruri saja untuk dijelaskan. Berikutnya, bisti'malil war'i fi mat'amihi wa masrabihi wa malbasihi wa maskanihi. Orang yang membawa Al-Quran, orang yang ada di dalam dadanya Al-Quran, hendaknya dia mempunyai sifat dan sikap wari' dalam makanannya, dalam minumannya, dalam pakaiannya, dalam tempat tinggalnya. Jadi makannya tidak boleh sembarangan, minumnya tidak boleh sembarangan, pakaiannya tidak boleh asal pakai, dan tinggalnya jangan asal tinggal di mana saja. Tetapi dia harus hati-hati. Kalau halal boleh nikmati, kalau haram, jangankan haram, syubhat pun hendaknya dia hindari. Itu namanya wari', ya. Jangan asal masuk, teliti dulu, ya. Ada perkataan di bahasa, yaitu mengatakan, katanya begini, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kamu memakan kecuali makanan orang yang bertakwa, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan
Jelas, itu tambahan ya, supaya tidak panjang saya lanjutkan. Lanjut. Ketiga, ya kalau mau dihitung, kata beliau basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi wa huwa yahdharuhum ala dinihi muqbilan ala sya'nihi mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi. Orang yang ada di dalam dadanya Al-Quran hendaknya begitu mendalam, faham, mengetahui tentang apa yang terjadi pada masanya dan kerusakan apa yang terjadi di sekitarnya. Maka kemudian dia waspada terhadap yang merusaknya karena dia berpegang teguh berjalan di atas agamanya. Dia justru selalu menghadapkan dirinya untuk selalu ada di atas agamanya. Dan berikutnya adalah dia selalu galau, gelisah, ingin berserta yang lain untuk melakukan perubahan, merubah dari yang rusak menuju kebaikan yang tentu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diam terhadap kerusakan, tetapi peka, peduli terhadap kerusakan apa yang ada di sekitarnya untuk kemudian berserta memperbaikinya. Berikutnya, kata beliau hafizan li lisanihi mumayyizan li kalamihi. Hendaknya orang yang ada di dalam dadanya Al-Quran itu menjaga mulutnya. Dia dengan persis mampu membedakan mana yang benar lalu bicara, mana yang tidak benar lalu tutup mulutnya. In takallama takallama bi ilmin. Kalau dia bicara, bicaranya adalah berdasarkan ilmu. Idza ra'al kalama sawaban, kalau dipandang bahwa berbicara adalah suatu kebaikan, maka baru bicara. Wa in sakata sakata bi ilmin, kalau dia diam, diam pun adalah atas dasar ilmu. Idza kana sukutu sawaban, kalau memang diam adalah benar, maka dia akan mengambil sikap diam daripada berbicara. Lanjut, qalilu al-khawdi fi ma la ya'ni. Sedikit melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Segala sesuatu ditimbang-timbang, ada enggak manfaatnya? Kalau bermanfaat, boleh lakukan. Kalau tidak, dia tidak akan melakukannya. Yakhafu min lisanihi asadda mimma yakhafu min aduwihi. Dia lebih takut pada mulutnya daripada takut pada musuhnya. Ya habisu lisanahu kahabsihi li'aduwihi. Dia penjarakan mulutnya seperti persis dia memenjarakan musuhnya. Liya'mana min syarrihi wa syarra aqibatihi. Karena apa? Dia takut agar supaya dengan menjaga mulutnya dia akan mendapatkan aman dari kejahatan mulutnya atau akibatnya akan timbul kalau mulutnya berbicara. Lanjut, kata beliau qalilud dhahiki, sedikit tertawa. Mimma yadhaku minhun nasu li su'i aqibatid dhahik. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mengakibatkan buruk bagi dirinya. Innama sarra bi syai'in mimma yuwafiqul haqqa tabassama. Kalau ada sesuatu yang memang dia adalah lucu tetapi berangkat dan suatu hal yang benar, cukuplah dengan tersenyum. Yakrahul mizaha khaufan minal la'ib. Dia tidak suka untuk bergurau karena dia takut untuk masuk dan terjebak dalam permainan. Fa in mazaha qad haqqan. Kalau dia memang terpaksa harus bergurau, guraunya itu dengan perkataan yang benar. Basitul wajhi, wajahnya tersenyum. Tayyibul kalami, berbicaranya bicara yang baik. La yamdahu nafsahu bima fihi, tidak memuji dirinya dengan sesuatu terpuji yang dia mungkin miliki. Fakaifa bima laisa fihi, bagaimana memuji diri dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Jadi kalau saja dia punya keterpujian, dia tidak memuji diri. Bagaimana dengan memuji diri padahal dia tidak punya keterpujian itu?
Jamaah sekalian, cukup sampai di situ saja dulu malam hari ini. Mudah-mudahan kaya ya. Poin-poin tadi itu tinggal apa yang kita dengar, poin-poin itu coba kita latih ya. Sehari demi sehari, lalu mudah-mudahan menjadi terbiasa, dan insya Allah ta'ala kita semua menjadi ahlul Quran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.